Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Jumat 22 Juli 2022, Pekan Biasa ke-16, Peringatan Wajib Santa Maria Magdalena. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kidung Agung bab 3 ayat 1 sampai dengan 4a, Mazmur bab 63 ayat 2 sampai dengan 6, 8 sampai dengan 9, Injil Yohanes bab 20 ayat 1, 11 sampai dengan 18. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengubah air mata kesedihan menjadi sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Dia adalah seorang wanita dari desa Magdala dekat Danau Galilea. Dia pernah disembuhkan Tuhan Yesus dari kuasa roh-roh jahat
dikuasai oleh 7 iblis. Dia memiliki pengalaman dikuasai 7 dosa pokok, 7 kekejian, 7 pengkhianatan terhadap jalan Tuhan, sehingga sepenuhnya dikuasai kegelapan dosa dan dijauhi masyarakat. Dia bukanlah wanita yang baik, namun pertemuan dengan Yesus telah mengubah dirinya dari wanita yang penuh dosa menjadi wanita yang penuh rahmat. Setelah bertobat, Maria Magdalena kemudian menjadi pengikut Yesus yang setia. Kesetiaan Maria Magdalena kepada Yesus itulah yang menjadi kunci kehidupannya. Dia seorang wanita yang berani berdiri di kaki salib dan menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Dia mengalami dan turut merasakan penderitaan dan wafat Yesus. Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan Yesus. Maria Magdalena termasuk orang pertama yang mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dari kubur dan menjadi pewarta pertama kebangkitan Yesus. Sapaan dan sebutan namanya mengungkapkan sebuah relasi yang sangat dekat antara Maria dan Yesus. Maria sebaliknya menyebut Yesus Rabuni, artinya guru. Maria diutus Yesus, gurunya, sebagai murid pertama yang mewartakan Yesus yang telah bangkit kepada para rasul. Kesaksiannya singkat, "Aku telah melihat Tuhan." Yesus meminta Maria Magdalena untuk menyampaikan pesan supaya para murid pergi ke Galilea, karena di sana mereka akan melihat Dia. Masih dalam keadaan bingung, linglung, dan tampaknya kehilangan setelah melaporkan kubur kosong itu kepada Petrus dan murid yang lain. Maria berdiri dekat kubur sambil menangis. Orang yang dikasihinya telah pergi. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Ketika melihat derayan air mata Maria, Yesus menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Pada hari Minggu Paskah, Tuhan Yesus mengubah air mata Maria Magdalena dari air mata kesedihan menjadi air mata sukacita. Maria Magdalena mengalami transformasi dari kesedihan menjadi kegembiraan rohani setelah melihat Tuhan yang bangkit. Tangisan Maria ini adalah tangisan doa kepada Allah.
doa yang berisi harapan agar mayat Yesus ditemukan. Dan benar, Maria bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Maria Magdalena adalah contoh dan teladan tentang kesetiaan dan ketaatan kepada Sang Guru yang adalah Tuhannya dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tetap setia mengikuti Yesus meski dalam penderitaan. Meski Yesus disiksa dan ditinggalkan murid-muridnya, Maria terus setia mengikuti dan melayani Yesus. Sebagai keluarga Kristiani, mari kita memelihara ketaatan seperti Maria Magdalena. Dia menangis dan sedih karena dia sangat dekat dengan Yesus. Dia sangat mengasihi, menghormati, dan mengagumi Tuhan. Jadikanlah keluarga kita terus mengasihi, menghormati, dan mengagumi Kristus dengan sikap hidup yang selalu memuliakan Dia. Apapun pergumulan kita, jika kita terus mengasihi Kristus, setia dan taat kepadanya, maka Kristus yang bangkit jaya akan menyelamatkan, menolong, dan membebaskan kita dari segala beban pergumulan, mengubah air mata kesedihan menjadi sukacita dan kegembiraan. Saudara, baca ulang kisah Maria Magdalena. Renungkanlah pertanyaan berikut. Apa yang bergolak dalam dirimu ketika membaca dan membaca ulang kisah tentang Maria Magdalena dan kisah perempuan lain yang mirip dengannya? Apakah Anda melihat adanya satu pertalian antara situasinya dan situasi Anda saat ini? Apakah yang Anda rasakan dan sadari? Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Mulia, Putra-Mu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena. Semoga berkat teladan dan doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaan-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.